Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan elektronika. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas studi kasus dari rangkaian elektronika yang kita ingin cari arus dan tegangan pada suatu resistor dari suatu rangkaian dengan menggunakan hukum Ohm, hukum Kirchhoff, teorema Thevenin, dan juga teorema Norton. Maka hari ini kita akan melanjutkan studi kasus tersebut dengan tinjauan yang berbeda. Nah, yang pertama kita kembali pada studi kasusnya. Studi kasus rangkaiannya di sini terdiri dari dua buah sumber tegangan dan 3 buah resistor dan membentuk 2 buah loop tertutup. Nah, tegangan yang pertama 10 volt, tegangan yang kedua 20 volt. Ini 2 ohm, ini 2 ohm. Dan yang tengahnya ini 1 ohm yang sudah kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Kemudian hari ini kita akan mengulang. Untuk yang kita tinjau hari ini adalah ini Rx, ini sama dengan 2 ohm. Nah, pertanyaannya adalah tentukan V pada Rx dan I pada Rx dengan menggunakan 3 metode. Nah, untuk metode yang pertama kita akan selesaikan menggunakan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Untuk yang pertama kita akan gambar kembali soalnya. Kemudian kita berikan simbol arus, ini 1, I2, I3, ini 10 volt, ini 20 volt, ini 1 ohm, ini 2 ohm, ini 2 ohm. Kemudian ini loop 1, ini loop kedua. Kemudian kita tinjau hukum Kirchhoff pertama pada titik percabangan. Nah, hukum Kirchhoff pertama ini pada titik percabangan, misalnya kita tinjau titik P. Nah, sigma arus yang masuk pada titik P ini sama dengan sigma arus yang keluar pada titik P. Yang masuk di sini adalah I1 dengan I2. Yang keluarnya adalah I3. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian kita tinjau loop. Untuk loop 1 berlaku hukum Kirchhoff ke-2. Yaitu hukum Kirchhoff tentang loop tertutup berlaku sigma V sama dengan 0, atau jumlah tegangan pada rangkaian loop tertutup ini sama dengan 0. Di sini ada baterai sigma E dan ada tegangan pada resistor I kali R. Ini sama dengan totalnya adalah 0. Kalau pada loop 1 di sini tanda panah ini, loop 1 ini ketemunya bagian negatif terlebih dahulu dari baterai. Maka di sini baterainya adalah negatif 10. Kemudian arus
Harusnya di sini ada I1. I1 dengan resistornya adalah 2 ohm. Kemudian ada I3 dengan resistornya 1 ohm. Ini sama dengan 0. Sehingga kita akan memperoleh 2I1 ditambah I3 ini sama dengan 10. Dari persamaan 1 kita ketahui bahwa I3 kita dapat ganti menjadi 2I1 ditambah I3. I3-nya adalah I1 ditambah I2 sama dengan 10. Sehingga kita akan peroleh 3I1 ditambah I2 ini sama dengan 10. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian kita tinjau loop kedua. Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff kedua, sigma V di sini sama dengan 0, sigma E ditambah sigma IR ini sama dengan 0. Pada loop 2 di sini ada baterai negatif 20 kalau berlawanan arah dengan arah loop, ketemunya bagian negatif dulu. Kemudian arusnya di sini adalah I2 dengan dikali resistornya 2 ohm, dan ada I3 resistornya 1 ohm sama dengan 0. Sehingga kita akan peroleh 2I2 ditambah I3 ini sama dengan 20. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 yaitu I3 kita ganti dengan I1 tambah I2. 2I2 ditambah I1 tambah I2 ini sama dengan 20. Sehingga kita akan peroleh I1 ditambah 3I2 ini sama dengan 20. Ini adalah persamaan ketiga. Kemudian kita eliminasikan persamaan 2 dan 3. Nah, maka kita akan memperoleh I1 ditambah 3I2 ini sama dengan 20. Kemudian 3I1 ditambah I2 ini sama dengan 10. Nah, kita akan cari dulu I2, maka ini dikali 3, ini dikali 1. Sehingga hasilnya adalah 3I1 ditambah 9I2 sama dengan 60. Ini adalah 3I1 ditambah I2 sama dengan 10. Kita kurangkan, hasilnya adalah 8I2 sama dengan 50. I2 adalah 50 per 8 atau 25 per 4. Ini ampere. 25 per 4 atau 6,25 ampere. Ini I2. Maka kita dapat mencari I1 yaitu dengan kembali ke persamaan 2 atau persamaan 3. Misalnya kita kembali ke persamaan 3 yaitu I1 ditambah 3I2 ini sama dengan 20. Maka I1 ditambah 3 dikali 25 per 4 ini sama dengan 20. Sehingga I1-nya adalah 20 dikurangi 75 per 4 atau 80 dikurangi 75 dibagi 4, hasilnya adalah 5 per 4 ampere. Setelah I1 dan I2 kita peroleh, kita dapat menentukan I3 yaitu sesuai dengan persamaan 1 dengan I3 adalah I1 ditambah I2 yaitu 5 per 4 ditambah 25 per 4, hasilnya adalah 30 per 4 atau 15 per 2 ampere. Dari data I2, I1 maupun I3 kita dapat menentukan arus dan tegangan pada resistor yang manapun. Nah, ketika di sini di soalnya adalah tentukan
tegangan pada Rx yaitu 2 ohm dan arus pada Rx yaitu 2 ohm. Nah, kita dapat melihatnya di sini bahwa arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm di sini adalah I2. Ini adalah arus yang mengalir pada Rx 2 ohm. Nah, sedangkan tegangannya kita dapat langsung menentukan V-nya di sini adalah I2 dikali R tersebut, Rx. I2-nya adalah 25/4, Rx-nya adalah 2. Ini kita langsung bisa peroleh 25 dibagi 2 atau 12,5 volt. Jadi arusnya adalah 25/4, sedangkan tegangan pada Rx ini adalah 12,5 volt. Jadi arusnya 6,25 dan tegangannya adalah 12,5 volt untuk studi kasus ini ya. Ini adalah metode pertama. Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi metode 1 sudah kita selesaikan. Kemudian kita masuk ke metode kedua, yaitu metode teorema Thevenin. Nah, untuk langkah pertamanya kita gambar kembali soal yang tadi. Sumber tegangan, resistor 2 ohm, resistor 1 ohm, resistor 2 ohm, kemudian di sini sumber tegangan lagi. Ini 20 volt, ini 10 volt, 2 ohm, 2 ohm, 1 ohm. Kemudian pertanyaannya sama, yaitu tentukan V, ini Rx ya, pada Rx dan I pada Rx dengan menggunakan teorema Thevenin. Nah, ketika kita menggunakan teorema Thevenin, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikannya. Langkah yang pertama adalah kita cabut objek yang ditinjau. Kemudian tentukan tegangan di titik objek tersebut. Nah, langkah pertamanya kita gambar lagi. Ini tegangan 10 volt, ini 2 ohm. Dan di sini adalah resistor 1 ohm. Nah, ketika kita ingin meninjau resistor Rx 2 ohm, maka kita akan cabut di sini resistor 2 ohm tersebut. Nah, karena resistor ini dilepas, maka di sini akan terbentuk rangkaian terbuka. Dan pada rangkaian terbuka, maka tegangan di sini tidak berfungsi. Jadi artinya tegangan di sini ini short circuit. Nah, sehingga kita tidak bisa meninjau hanya pada resistor saja, tapi kita akan tarik sampai ke titik ini. Nah, sehingga yang dimaksud dengan cabut objeknya bukan hanya pada Rx, tapi cabut objek di sini adalah sampai dengan tegangan yang 20 voltnya juga. Sehingga di sini yang akan kita cabut adalah resistor 2 ohm beserta dengan sumber tegangan yang 20 volt. Ini 10 volt, ini resistor 2 ohm, ini 1 ohm. Maka yang akan kita tinjau di sini adalah ini. Ini titik A, ini titik B. Nah, karena kita sudah meninjau
titik A, titik B, langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan tegangan di titik objek tersebut, yaitu tegangan di antara A sampai dengan B. Nah, untuk menentukan tegangan di AB, nah ini susunannya sudah menjadi susunan seri antara 2 ohm dan 1 ohm, sehingga kita dapat menentukan V di AB. Ini dibandingkan saja dengan V tegangan yang 10 volt. Nah, V totnya ini adalah sebanding dengan R di AB, R ini ya, R 1 ohm, dibagi dengan total resistornya, yaitu 1 ditambah 2. Nah, sehingga ini totalnya adalah 1/3. Maka VAB-nya di sini adalah 1/3 dikali 10, atau 10/3 volt. Nah, angka 10/3 volt inilah ini yang disebut dengan VTH. Di VTH ini adalah sama dengan VAB, yaitu 10/3 volt. Jadi kita sudah dapatkan satu variabel, yaitu VTH sebesar 10/3 volt. Nah, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya. Tadi kita sudah mencabut objek, maka langkah selanjutnya di sini adalah untuk sumber tegangan, rangkaian yang tadi sudah dicabut objeknya ini rangkaian ini. Sumber tegangan kita short circuit. Di short circuit. Atau dihubung langsung. Kemudian tentukan resistor pengganti. Nah, di antara titik AB tersebut, atau disebutnya adalah RTH. Nah, kita gambar lagi rangkaian yang terakhir yang ini. Nah, dengan sumber tegangannya di short circuit atau dihubung langsung, maka sisanya adalah seperti ini. Nah, ini adalah titik A, ini titik B, kemudian ini 2 ohm, ini 1 ohm. Maka resistor pengganti antara RAB di sini, nah ini pada saat sumber tegangan sudah di short circuit, maka antara 2 ohm dengan 1 ohm di sini, ini adalah susunan paralel. Nah, karena susunannya paralel, maka kita dapat menentukan R di antara A sampai B. Jadi RAB-nya di sini adalah R paralel. 1/RAB adalah 1/1 ditambah 1/2. Atau jadi 3/2. Nah, sehingga RAB-nya ini adalah 2/3 ohm. Nah, RAB ini yang kita sebut sebagai RTH. Jadi RTH-nya di sini adalah 2/3 ohm. Nah, ini RAB itu adalah RTH. Kemudian tadi sebelumnya kita sudah dapatkan VTH. Dari VTH dan RTH, maka kita ke tahap berikutnya, yaitu membuat rangkaian ekivalen.
tevenin, yang terdiri dari susunan seri antara sumber tegangan, di sini adalah VTH, dan RTH yang disusun seri dengan objek yang sedang kita tinjau. Yang kita tinjau adalah resistor 2 ohm beserta dengan sumber tegangan. Ini 20 volt, ini adalah 2 ohm. Ini yang objeknya. Ini objek. Nah, kemudian yang ini adalah rangkaian ekuivalen. Tevenin. Setelah kita menentukan susunan seri antara rangkaian ekuivalen tevenin dengan objek yang kita tinjau, maka kita akan menyelesaikan rangkaian ini. Karena rangkaiannya adalah rangkaian tertutup, maka di sini berlaku hukum Kirchhoff kedua. Nah, di sini berlaku hukum Kirchhoff, sigma E ditambah sigma IR ini sama dengan 0. Kita tentukan saja, karena di sini VTH-nya sudah ada. VTH-nya di sini adalah 10/3, RTH-nya adalah 2/3. Ini ohm, ini volt. Maka kita dapat langsung menentukannya. Sigma E ditambah sigma IR di sini. Nah, ini rangkaiannya adalah satu loop ya. Satu loop. Misalnya kita buat arusnya adalah berlawanan arah jarum jam. Ini arus, ini I. Kemudian loopnya searah jarum jam. Maka kita akan menentukan di sini (20 plus dikurangi 10/3), kemudian dikurangi karena arah arusnya kita tentukan berlawanan dengan arah loop, maka tandanya negatif I. Nah, dengan resistornya di sini adalah susunan seri 2/3 ditambah 2. Ini hasilnya adalah sama dengan 0. Maka di sini kita akan menyelesaikan 60/3 dikurangi 10/3 dikurangi I. Ini adalah 2/3 ditambah 6/3 sama dengan 0. Maka kita akan peroleh 50/3 dikurangi I. Ini adalah 8/3. Ini sama dengan 0. Sehingga ketika kita pindah ruaskan, I-nya di sini adalah 8/3 sama dengan 50/3. 3-nya bisa kita coret di sini. Sehingga I-nya adalah 50/8 atau 25/4. Ini arusnya. Nah, arusnya sudah kita dapatkan. Nah, karena ini susunannya adalah susunan seri, maka arus di sini antara 2/3 ohm dan 2 ohm di sini arusnya sama. Nah, yaitu sebesar 25/4 ampere. Kemudian tegangan pada Rx di sini, karena hambatannya sudah ada yaitu 2, maka tinggal kita kalikan I di sini dengan nilai R-nya itu 25/4 dikali dengan 2. Maka kita akan coret. Nah, hasilnya adalah 25/2 atau 12,5 volt. Dan ini sesuai dengan
yang tadi sudah dijelaskan pada metode pertama, yaitu hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Jadi hasil yang diperoleh ketika kita menggunakan hukum teorema Thevenin akan sama hasilnya dengan ketika kita menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Tadi sudah kita bahas tentang teorema Thevenin dan hasilnya menunjukkan kesesuaian dengan teorema hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Maka sekarang kita akan bahas metode ketiga, yaitu teorema Norton. Untuk teorema Norton ini hampir sama dengan teorema sebelumnya, yaitu teorema Thevenin. Jadi untuk langkah pertama kita cabut objek, kemudian tentukan V Theveninnya atau tegangan Thevenin. Kemudian langkah kedua adalah kita short circuit sumber tegangan, kemudian tentukan resistor pengganti atau R Thevenin. Nah, di sini V Theveninnya 10/3 volt dan R Theveninnya 2/3 ohm. Nah, yang berbeda di sini adalah pada rangkaian ekuivalennya. Jadi pada teorema Norton ini rangkaian ekuivalennya merupakan susunan paralel antara sumber arus. Nah, kalau di teorema Thevenin adalah sumber tegangan, kalau di sini adalah sumber arus. Nah, ini namanya I Norton. Kemudian R-nya di sini masih sama, yaitu R Thevenin. Yang disusun secara paralel dengan objek yang sedang kita tinjau. Objek yang ditinjaunya di sini adalah hambatan 2 ohm dan tegangan 20 volt. Nah, sebelumnya kita sudah dapat dari teorema Thevenin, VTH-nya adalah 10/3 volt. Kemudian RTH-nya ini adalah 2/3 ohm. Maka kita dapat menentukan I Norton. I Norton di sini adalah V Thevenin dibagi dengan R Thevenin. Nah, ini adalah 10/3 dibagi 2/3. Hasilnya adalah 10/2 karena 3-nya dicoret. Hasilnya adalah 5 ampere. Nah, 5 ampere ini adalah arus Thevenin. Kita buat memberi simbol di sini bahwa arus Norton, maaf. Jadi arus Nortonnya adalah V Thevenin bagi R Thevenin, hasilnya adalah 5 ampere. Jadi I Norton di sini adalah 5 ampere. Nah, kemudian kita analisis arus. Di sini misalnya dari hambatan objek 20 volt ada arus. Ini adalah I1. Kemudian dari sumber arus Norton ada 5 ampere. Kemudian yang keluar di sini adalah I2 yang masuk ke RTH. Jadi ada 3 arus, yaitu I1, I2, dan 5 ampere. Maka sesuai dengan hukum Kirchhoff, hukum Kirchhoff pertama ya, tentang arus. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik percabangan. Nah, ini titik percabangannya. Yang masuk di sini adalah I1 ditambah dengan 5 ampere. Ini sama dengan yang keluar. Yang keluarnya adalah I2. Nah, ini persamaan 1. Kemudian kita analisis loop.
yang ada pada antara RTH dan objek. Ini loop. Nah, dari loopnya ini berlaku hukum Kirchhoff kedua, yaitu sigma V sama dengan 0. Sigma E ditambah sigma IR ini sama dengan 0. Di sini ada sumber tegangan objek yaitu negatif 20. Kemudian ada arus I1 yang melewati 2 ohm. Di sini I1 dikali 2 ohm. Ini arahnya searah dengan arah loop, maka positif. Kemudian ada I2 dikali dengan RTH. RTH-nya di sini adalah 2/3. Ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita analisis persamaan ini. Jadi 2I1 ditambah 2/3 I2 ini sama dengan 20. Maka dari persamaan 1, ini I2. Nah, I2. Nah, I2-nya kita ganti dengan I1 ditambah 5. 2I1 ditambah 2/3 I1 ditambah 5, ini hasilnya sama dengan 20. Atau 2I1 ditambah 2/3 I1 ditambah ini 5 dikali 2, 10/3. Ini sama dengan 20. Kita selesaikan ini 6/3 ditambah 2/3. Ini I1 sama dengan 20 dikurangi 10/3. 20-nya kita ubah juga, 60 dikurangi 10/3. Ini adalah 50/3. Ini adalah 8/3 I1. Ini sama dengan 50/3. Kita coret 3-nya, sehingga kita akan peroleh I1 adalah 50/8 atau 25/4 atau 6,25 ampere. Ini arus I1. Arus I1 itu adalah arus yang melewati resistor 2 ohm. Sehingga kita sudah memperoleh jawaban untuk soal atau studi kasus. Arus yang melewati resistor 2 ohm adalah 25/4 atau 6,25 ampere. Sedangkan tegangannya yaitu I1 dikali R. I1-nya adalah 25/4, R-nya 2. Kita bisa coret, sehingga kita akan peroleh V di sini adalah 25/2 atau 12,5 volt. Dan hasil ini, baik arus maupun tegangan, ini sama dengan teorema sebelumnya, yaitu teorema Thevenin. Arus yang melewati hambatan 2 ohm adalah 25/4 atau 6,25 ampere, dan tegangan yang melalui resistor tersebut adalah 12,5 volt. Dan hasil ini pun sama dengan metode hukum Ohm dan hukum Kirchhoff yang dibahas sebelumnya. Jadi di antara 3 metode tersebut, kita dapat menunjukkan bahwa arus dan tegangan pada hambatan 2 ohm adalah sebesar arusnya 25/4 ampere dan tegangannya sebesar 12,5 volt. Demikian kuliah untuk hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.